Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ajar Fadia dari kelas X Tata Busana. Saya akan menjelaskan konsep-konsep lingkungan digital. Memahami konsep kewargaan digital. Digital adalah sesuatu yang ada di media elektronik yang berupa file, suara, video, gambar, maupun teks. Cara kita berinteraksi dengan dunia digital ada dua, yaitu offline dan online. Offline yaitu ketika kita menggunakan media elektronik yang tidak terhubung ke internet. Sedangkan online yaitu menggunakan media elektronik yang terhubung ke internet atau lebih dikenal dunia maya. Kewargaan digital. Dunia maya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Komunikasi antara individu maupun beberapa individu sekaligus dapat terjadi baik di dunia maya maupun dunia nyata. Tidak heran, berbagai karakteristik pribadi, ide, maupun tujuan yang berbeda dapat tertuang di dunia maya. Bahkan hilangnya norma-norma sopan santun, tanggung jawab, dan etika dalam berkomunikasi. Ketika kita berinteraksi di dunia maya, misalnya kita kirim email, searching, tugas yang diberikan guru, mengomentari status teman, maka dapat dikatakan bahwa kita adalah seorang warga digital. Konsep kewargaan digital. Konsep kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemilihan kata yang berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam upload status, tidak memberikan informasi penting kepada publik, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan lainnya. Komponen kewargaan digital. Kewargaan digital dapat dibagi menjadi 9 komponen yang dikategorikan menjadi 3 berdasarkan pemanfaatannya. Informasi dan teknologi komunikasi telah menjadi bagian dari lingkungan pembelajaran. Pemanfaatan ICT untuk mencari informasi, data, maupun rujukan untuk keperluan pembelajar. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan adalah seperti berikut. Akses digital. Mengakses fasilitas ICT adalah hak dasar setiap warga digital. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas tersebut. Bahkan banyak yang masih memperjuangkan hak tersebut. Kesengajaan tersebut antara lain disebabkan oleh status ekonomi, disabilitas, maupun keterbatasan infrastruktur di lingkungan tersebut. Seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki akses terhadap komunikasi digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sikap seseorang dalam berkomunikasi. Berbagai bentuk komunikasi digital telah tersedia, seperti email, SMS, chatting, forum, dan berbagai bentuk lainnya yang memungkinkan setiap individu untuk terus dapat terhubung dengan individu lainnya. Setiap warga digital mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan berbagai media digital. Warga digital juga diharapkan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis media komunikasi. Literasi digital. Salah satu aspek pembicaraan yang penting terkait dengan teknologi adalah memahami cara teknologi sehingga dapat digunakan dengan cara yang paling tepat. Teknologi ini telah mencakup hampir seluruh spektrum
kehidupan manusia, sehingga cara memahami teknologi harus diajarkan dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, teknologi menjadi lingkungan sekolah, hak dan kewajiban. Sebagai sesama warga digital yang menggunakan teknologi dan sumber daya yang sama secara bersamaan, setiap warga digital memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan kesempatan norma. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi maupun kebebasan bicara. Akan tetapi, setiap warga digital juga memiliki kewajiban untuk menghormati privasi orang lain maupun berbicara tanpa menyakiti perasaan orang lain. Perlu diingat bahwa setiap negara mengatur dan kewajiban warga negaranya dalam berinteraksi menggunakan perangkat digital. Etika. Seringkali pengguna teknologi digital tidak memahami bahwa tidak mempedulikan etiket dalam penggunaan teknologi. Banyak pihak yang memanfaatkan konsep produk atau layanan digital tanpa memperdulikan aturan serta tata krama penggunaannya. Walaupun dalam dunia digital, para pengguna tidak saling bertatap muka. Seringkali mereka melupakan bahwa di balik setiap posting, di balik setiap akun, terdapat penggunaan lainnya yang dapat tersinggung jika melanggar tata krama. Etiket digital bertujuan untuk menjaga kenyamanan perasaan pengguna lainnya. Keamanan. Dalam dunia nyata, kita membangun pagar, mengunci pintu, menambahkan alarm di rumah kita dengan alasan keamanan. Hal yang sama juga perlu diterapkan dalam dunia digital, seperti menginstal antivirus, firewall, membackup data, dan menjaga data sensitif seperti username, password. Setiap orang harus berhati-hati dan melindungi informasi dan data dari pembuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Lingkungan luar sekolah. Hukuman digital mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri atau mengubah data diri maupun karya digital orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain mencuri identitas orang lain, plagiarisme, menyebabkan virus, atau meretas laman website. Hukuman yang terkait dengan aktivitas warga digital dikenal dengan nama hukum siber. Di Indonesia, hukum yang terkait dengan kegiatan digital menyangkut 5 aspek: hak cipta, merek dagang, fitnah dan pencemaran nama baik, privasi, yurisdiksi dalam ruang siber. Transaksi. Perangkat digital juga menyediakan fasilitas yang memudahkan seseorang berbelanja atau bertransaksi secara daring. Berbagai situs jual beli dapat dengan mudah diakses seperti bukalapak.com, tokopedia.com, dan berbagai toko daring lainnya. Transaksi juga dapat dilakukan dengan mudah secara elektronik, misalnya melakukan pembelian pulsa melalui ATM, pembelian token listrik, atau pengiriman uang melalui internet banking. Mudahnya akses dan makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi ikut mendorong tumbuhnya pasar jual beli dan transaksi daring di Indonesia. Dalam proses tersebut, penjual dan pembeli perlu menyadari kelebihan dan resiko yang didapatkan dari jual beli atau transaksi daring. Kecepatan
transaksi, kemudahan akses, kemudahan perbandingan spesifik, dan harga produk atau layanan merupakan beberapa kelebihan transaksi daring. Kesehatan. Di balik manfaat teknologi digital, terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan seperti mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental dapat juga terancam jika tidak mengatur penggunaan teknologi digital secara proporsional. Dengan mempelajari kewargaan digital berarti mempelajari teknologi untuk membantu tetap aman, baik di dalam atau di luar sekolah. Mempelajari manfaat dan risiko dunia maya agar membantu tetap aman ketika menggunakannya. Menjadi warga digital yang harus percaya diri atas segala tindakan yang dilakukan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.